Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ala Rizkina. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang faktor-faktor pembaca yang berbeda satu sama lain. Poin yang kelima yaitu tujuan membaca, yang mana tujuan dari si pembaca adalah sebagai hiburan dan kesenangan. Oleh karena itu, saat ia membaca karena hiburan dan kesenangan, maka ia akan terus membaca tanpa berhenti sama sekali. Poin yang keenam yaitu jenis bacaan. Pada dasarnya, semudah membaca surat kabar harian yang tidak membutuhkan banyak pemikiran atau fokus, pembaca sering melewatkan jeda yang mungkin bersifat alami, seperti logika, filsafat, dan sejenisnya, dan mengingat banyak hal sampai ia menyadari apa yang sedang ia baca. Poin yang ketujuh yaitu tingkat keamanan penglihatan dan keinginan untuk membaca. Kerusakan mata, kelelahan, atau kurangnya keinginan untuk membaca, semua ini menyebabkan kurangnya fokus pada pelafalan atau kehilangannya sama sekali. Dan pembaca membuat kesalahan dalam memahami makna. Kemudian, membaca dengan mendengarkan. Membaca dilakukan melalui pendengaran, melalui ekspresi fonemik yang dikeluarkan oleh penutur dalam terjemahan simbol-simbol tertulis atau simbol-simbol lain, dan tanda-tanda yang dapat dimengerti yang telah ditunjukkan sebelumnya. Kemudian telinga mendengar, menerimanya, dan saraf pendengaran kemudian mengambil alih dengan mentransfer ke otak, di mana itu diterjemahkan dan ditafsirkan sehingga menyadari maknanya. Kemudahan atau kesulitan membaca dikendalikan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan banyaknya kosakata pendek yang memudahkan proses membaca. Banyak tes yang digunakan untuk menilai kemudahan atau kesulitan dalam membaca teks yang bergantung pada pemahaman apa yang dibaca siswa dari segi teks. Beberapa di antaranya tercapai dari keterbacaan dan beberapa yang bergantung pada mengetahui tingkat minat pada materi yang dibaca. Keterbelakangan membaca mencakup yang pertama, kegagalan untuk memahami atau mengungkapkan hubungan antara makna dan ide di dalamnya. Yang kedua, membaca lambat. Yang ketiga, pengucapan salah. Dan yang keempat yaitu salah penyajian dalam pengucapan. Kemudian penyebab keterbelakangan membaca dari segi siswa, yang pertama aspek mental, yang direpresentasikan dalam tingkat kecerdasan yang rendah, ketidakmampuan untuk mengingat gambar kata, atau untuk memahami hubungan, atau melacak rantai ide atau hal-hal lain di mana perbedaan individu antara siswa berbeda, yang mengakibatkan perbedaan tingkat bahan bacaan dan metode pengajarannya, dan waktu yang dibutuhkan setiap siswa dalam pendidikan, karena bila tidak memperhitungkan hal tersebut, maka siswa akan terlambat membaca bacaannya. Yang kedua, aspek fisik, yang dimaksudkan dengan kesehatan masyarakat yang memungkinkan peserta didik untuk meningkatkan tingkat vitalitas dan efektivitas dalam kegiatan pendidikan pada umumnya dan membaca pada khususnya. Dan keterlambatan bicara atau gangguan bicara serta gangguan kelenjar atau saraf yang melemahkan kinerja pembaca. Yang ketiga yaitu pengalaman. Diketahui bahwa pembaca menerjemahkan apa yang dia baca dari sudut pandang ahlinya dan menghargai pengalamannya dalam hal kuantitas dan kualitas, apakah tingkat membaca naik atau turun, dan ingin mempengaruhi pembaca terutama di kalangan pemula dalam membaca. Yang keempat yaitu aspek emosional. Karena ketidakdewasaan emosional, keterbelakangan membaca seperti yang terjadi dalam beberapa kasus. Kemudian dari segi guru, penyebab dari segi guru, yang pertama yaitu persiapan akademis yang buruk untuk guru. Misalnya, jika ia gagal memahami apa yang dia baca,
tidak berbicara dengan baik, tidak berbicara dengan menggunakan kata-kata yang baik, atau mendengarkan pembaca atau pembicara, atau tidak tahu cara membaca, maka dia tidak dapat menciptakan, maka dia tidak dapat membuat muridnya bisa membaca. Hal ini telah dibuktikan dalam beberapa penelitian pendidikan bahwa ada hubungan yang erat antara guru dan pembaca dengan kemauan membaca siswa. Kemudian yang kedua yaitu persiapan profesional guru. Persiapan profesional guru yang buruk. Apa yang merusak metode pengajaran dan ketidakmampuan guru untuk mendiagnosis atau menganalisa kekurangan atau kesulitan membaca dan ekspresi siswa. Dan kemudian dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Kemudian sebab dari sistem sekolah, yang pertama yaitu kurikulum membaca, di mana buku teks yang sesuai untuk membaca tidak tersedia. Yang kedua, tidak adanya kerjasama antara guru mata pelajaran lain dengan guru bahasa Arab dalam mempromosikan membaca dan mengembangkannya. Yang ketiga, kurangnya perhatian pada perpustakaan sekolah dan metode penggunaan serta penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan membaca siswa. Penyebab keterbelakangan membaca yang selanjutnya yaitu dari segi kondisi lingkungan dan sosial. Yang pertama yaitu kurangnya minat bagi mereka yang memiliki kompetensi di berbagai bidang minat membaca, karena buku terkadang tidak memiliki frasa yang benar dan kejelasan makna serta penuh dengan kesalahan linguistik dan ejaan. Yang kedua yaitu kondisi lingkungan di mana siswa terpapar dan menyebabkan mereka sering tidak masuk sekolah, seperti kebutuhan siswa untuk membantu ayahnya dalam pekerjaannya, melarikan diri dari sekolah, atau keengganan untuk bersekolah. Pengobatan keterbelakangan membaca atau mengatasi keterbelakangan membaca. Untuk mengatasi keterbelakangan membaca, kami menghindari penyebab kelemahan, menjaga kesehatan dan psikologi siswa, dan berupaya menghilangkan kondisi lingkungan dan sosial yang menghambat kemajuan membaca. Seperti ruang kelas yang penuh sesak dan sekolah yang mengikuti sistem pendidikan yang tidak sehat. Sarana mendorong membaca dianggap membantu siswa mengembangkan kemampuan membaca, dan untuk itu menjadi tugas guru untuk berusaha sebaik mungkin menjadikan membaca itu sendiri sebagai tuntutan siswa tanpa memaksa mereka untuk melakukannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.